いや、メルクソをあと一本。なんだこの気配は。Dalam episode yang sebelumnya, muncul kawanan monster yang berusaha menyerang kerajaan Meigis. Maka dari itu, Putri Val bersama dengan sang raja memutuskan untuk kabur ke tempat yang aman. Mereka dipimpin oleh konsultan Cecil sambil mengendarai beberapa kuda. Namun ternyata, konsultan Cecil ini sebenarnya adalah seorang iblis yang menyamar. Identitas dia yang sebenarnya bernama Romeo. Dia juga merupakan dalang dari invasi monster kali ini. Di sana Romeo berniat untuk membunuh Putri Val dan juga sang raja. Ketika mereka dalam kondisi yang terpojok, untungnya Al datang ke sana dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Kemudian Romeo yang terpancing amarahnya, dia menggunakan kekuatan penuh untuk menghabisi Al ini. Namun ternyata, Al punya kekuatan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Romeo. Dengan itu pun dia berhasil mengalahkan Romeo tanpa masalah. Melihat pemimpin mereka yang bisa dikalahkan begitu saja, para monster memutuskan untuk kabur dari sana dan menghentikan invasi mereka. Singkat cerita, hari pun berganti. Di sana Al sedang berkeliling kota tersebut bersama dengan Putri Val. Ketika mereka berkeliling kota, Putri Val menggunakan sebuah jepit rambut yang memiliki efek sihir pemalsuan. Tujuannya agar dia bisa menyembunyikan identitasnya dari para warga. Di sana mereka kemudian mengunjungi Guild Petualang. Sesuai janji mereka yang sebelumnya, Al akan mendaftar ke dalam Guild Petualang tersebut. Karena Putri Val sudah memberikan ladang yang sangat luas kepadanya. Di sana Al menemui seorang resepsionis yang bernama Helen. Ketika dia sedang mendaftarkan diri, ternyata 3 petualang yang sebelumnya dia selamatkan juga muncul. Mereka bertiga adalah Jack, Lamia dan juga Luke. Di sana mereka berterima kasih kepada Al atas bantuan yang dia berikan sebelumnya. Karena Al sudah menghabisi seekor naga hutan dengan peringkat S, hanya dalam satu serangan saja. Mendengar akan hal itu, tentu saja membuat para petualang lain menjadi sangat terkejut. Namun Al mengatakan, kalau dia hanyalah seorang petani biasa. Setelah selesai mendaftar ke dalam Guild Petualang, Al memutuskan untuk mengambil misi pertamanya. Tapi karena Al baru saja mendaftar sebagai seorang petualang, maka dia hanya menjadi petualang peringkat G saja. Dan misi yang bisa dia ambil juga otomatis masih sangat terbatas. Di sana Al mengambil sebuah misi untuk mengumpulkan 10 rumput milk yang ada di hutan Grim. Namun Helen merasa sedikit khawatir kepada Al karena dia tidak punya zirah atau perlengkapan apapun untuk melindungi dirinya. Maka dari itu, Helen memberikan jubah yang sudah diberikan kekuatan sihir kepada Al. Di mana jubah itu bisa meningkatkan sedikit pertahanan milik penggunanya. Sebenarnya Al menolak jubah pemberian Helen karena dia merasa tidak enak. Namun Helen terus memaksa dan akhirnya Al pun menerimanya. Setelah selesai Al kemudian berangkat menuju hutan Grim. Ketika dia sedang mengumpulkan rumput yang dibutuhkan, Al malah menemukan sebuah sisik yang sangat aneh. Melihat akan hal itu, tentu saja Al menjadi sangat terkejut. Karena seharusnya, tidak ada satupun monster di hutan Grim yang mempunyai sisik. Monster yang paling berbahaya di sana hanyalah para orc saja, karena mereka punya hasrat seksual yang sangat tinggi. Di mana mereka sering menyerang para petualang untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kemudian tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul seekor orc wanita yang langsung menyerang Al. Namun Al yang sangat terkejut tidak sempat berbuat apa-apa. Untungnya Jack muncul di sana dan berhasil menghabisi orc tersebut dengan sangat mudah. メスもいるので男性も注意するように。フルパワースイング。ジェイクさん、ありがとうございます。 Di sana Al berterima kasih kepada Jack yang sudah menyelamatkannya.
Kemudian Al bertanya soal sisik misterius yang sebelumnya dia temukan. Jack mengatakan kalau sisik itu berasal dari monster misterius yang masih belum diketahui identitasnya. Ada yang mengatakan kalau monster yang dimaksud adalah seekor naga hitam. Namun masih belum ada yang bisa memastikan kebenaran dari rumor itu. Karena belum ada satu orang pun yang pernah melihat sosoknya secara langsung. Namun tak lama kemudian, suasana dari hutan itu tiba-tiba menjadi lebih gelap. Mereka juga merasakan ada energi yang sangat besar sedang mendekat. Lalu muncul si monster misterius yang mereka bicarakan sebelumnya. Dia adalah seekor naga hitam yang sangat mengerikan. Melihat akan hal itu, mereka semua pun menjadi sangat ketakutan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Untungnya naga itu cuma lewat saja dan tidak menyerang mereka. いや、メルクソあと1本。なんだこの気配は。Di sana Al sempat melihat status yang dimiliki oleh si naga hitam itu. Dan ternyata, naga itu punya status yang sangat tidak masuk akal. Dia punya kekuatan serangan yang lebih dari 230.000 poin. Keesokan harinya, Al dan yang lainnya kembali menuju Guild Petualang. Di sana mereka menemui Helen untuk melaporkan soal kejadian kemarin. Mendengar cerita dari mereka berempat, tentu saja Helen dan juga ketua Guild Petualang menjadi sangat terkejut. Karena kalau naga itu memang punya kekuatan serangan lebih dari 230.000 poin, maka bisa dipastikan kalau dia mampu menghancurkan sebuah negara dalam sekejap mata. Sosok dari naga hitam itu sangat mirip dengan sang naga jahat Uroboros yang muncul dalam legenda. Makanya mereka harus segera menyegel hutan Grim agar para petualang tidak datang ke sana. Kemudian Al juga menunjukkan sisik dari naga hitam yang sebelumnya dia temukan. Melihat akan hal itu, Helen tiba-tiba memberikan reaksi yang sangat aneh dan kemudian jatuh pingsan. Di sini kita juga diperlihatkan sedikit masa lalunya Helen. Jadi sebenarnya, Helen dulunya punya seorang adik laki-laki yang bernama Lee. Namun suatu hari, mereka berdua dikejar oleh naga hitam yang sebelumnya dilihat Al dan yang lainnya. Kemudian terlihat kalau naga hitam itu menggigit adiknya Helen dan membuatnya meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, di sana Al bertemu dengan ibu angkatnya Helen yang bernama Wong Lin. Dia merasa sedikit terkejut saat melihat jubah yang dipakai oleh Al. Karena sebenarnya 15 tahun yang lalu, Wong Lin bersama dengan suaminya menemukan Helen di pinggir sungai. Namun Helen sama sekali tidak mengingat apapun selain namanya sendiri. Dan satu-satunya hal yang dibawa oleh Helen adalah jubah tersebut. Makanya Wong Lin menjadi sangat terkejut saat mengetahui kalau Helen memberikan jubah itu kepada Al. Karena seharusnya jubah itu pasti sangat berharga untuk Helen. Kemungkinan alasan kenapa ingatannya Helen bisa menghilang ada hubungannya dengan sang naga jahat Uroboros. Maka dari itu, Al memutuskan untuk mencari tahu soal Uroboros tersebut, agar dia bisa sedikit membantu Helen dalam mengingat soal masa lalunya. Di sana Al berniat untuk mencari tahu informasi soal Uroboros dari perpustakaan. Namun sayangnya, dia tidak menemukan satupun informasi yang berguna. Kemudian Al memutuskan untuk mencari tahu mengenai laporan kerusakan yang terjadi 15 tahun yang lalu. Tapi penjaga perpustakaan melarang Al untuk membaca laporan yang dimaksud. Karena hanya petualang peringkat atas saja yang bisa membaca laporan tersebut. Untungnya Putri Val juga muncul di sana. Dengan bantuan dari Putri Val, di sana Al pun akhirnya diizinkan untuk membaca laporan yang dia cari sebelumnya. Dalam laporan yang dia baca, diceritakan kalau dulunya ada seorang pedagang yang datang mengunjungi desa Honoru. Namun sayangnya, desa itu sudah hancur tanpa sisa. Di sana si pedagang juga menemukan sisik yang sangat misterius. Makanya dia pun menyimpulkan kalau penyebab hancurnya desa itu adalah sang naga jahat Uroboros. Padahal seharusnya naga itu sudah mati beberapa ratus tahun yang lalu. Diceritakan kalau sang naga jahat Uroboros memakan kehancuran dan juga keputusasaan.
Kemudian suatu hari dia bertarung melawan sang naga suci Miraj. Di mana naga suci itu merupakan musuh bebuyutan dari Ouroboros. Namun diceritakan kalau Ouroboros meninggal dunia dalam pertarungan tersebut. Tapi entah kenapa, dia muncul kembali dan menghancurkan desa Honoru. Kalau naga Ouroboros sampai terlahir kembali, maka seluruh dunia akan berada dalam bahaya besar. Karena itulah demi menjaga stabilitas dunia, pihak Guild Petualang memutuskan untuk merahasiakan soal informasi ini. Bahkan Putri Val yang berasal dari keluarga kerajaan saja, tidak tahu mengenai informasi tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Al pergi bersama dengan Putri Val menuju reruntuhan desa Honoru. Di sana mereka berniat untuk mencari petunjuk mengenai insiden yang terjadi 15 tahun yang lalu. Tak lama setelah mereka sampai di desa Honoru, Al tiba-tiba mendengar suara dari anak kecil yang memanggilnya. Oleh karena itu, dia pun langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Di mana ternyata, suara itu berasal dari seorang anak kecil yang bernama Lei. Namun yang bisa mendengarkan suara tersebut hanyalah Al sendirian. Putri Val yang datang bersamanya, sama sekali tidak bisa mendengar ataupun melihat si Lei ini. Bisa disimpulkan kalau ternyata Lei adalah seorang hantu. Atau lebih tepatnya, dia merupakan arwah dari adiknya Helen yang meninggal 15 tahun yang lalu. Dan entah kenapa, cuman Al saja yang bisa melihat ataupun mendengar suaranya Lei. Namun sayangnya, itu adalah akhir dari episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya teruskan dalam episode yang berikutnya.